Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan yang materi ketiga, kita akan belajar mengenai tabel dan form. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang kedua yang sebelumnya, yaitu terkait HTML. Tabel dan form ini nanti kita buat kalau kita pengen menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom, ataupun kita ingin melakukan suatu interaksi antara pengguna dengan sistem yang kita buat melalui media form. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, nanti kita dapat memahami lebih lanjut tentang tabel yang ada pada HTML. Bagaimana cara kita untuk membuat tabel, terus di dalam tabel ada kolom, ada baris, akan kita bahas di sini. Tujuan yang kedua, nanti diharapkan kita dapat memahami mengerti mengenai form dalam HTML dan lebih paham tentang komponen-komponen yang ada pada HTML. Komponen dalam form ini misalnya adalah teks, radio, button, text box, terus list, itu semuanya merupakan contoh dari komponen dalam HTML. Kalau secara definisi, tabel HTML kita gunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris. Kalau kemarin kita sudah mengenal beberapa tag yang ada pada HTML. Misalnya ketika ingin membuat sebuah paragraf, kita gunakan tag P. Ketika ingin membuat sebuah header, kita gunakan H1 sampai H6. Di dalam HTML, kalau kita ingin membuat suatu baris, itu kita mendeklarasikan menggunakan tag tabel seperti ini. Diawali dengan tag tabel dan diakhiri dengan /tabel. Terus di tabel itu nanti memiliki atribut sebuah atribut tag yang namanya adalah caption. Caption ini kita gunakan untuk memberikan caption, keterangan pada tabel yang dibuat. Terus ada namanya tag TH, tabel heading. Tabel heading ini digunakan untuk membuat heading atau header dari tabel. Ciri dari sebuah header atau heading adalah dia nanti posisinya akan di rata tengah dan akan berbentuk tebal atau dia menjadi cetak tebal. Itu adalah heading atau TH. Terus tadi dijelaskan kalau tabel itu merupakan baris dan kolom. Baris itu dideklarasikan dengan tag TR atau tabel row. Sedangkan kolom itu dideklarasikan dengan TD, tabel data. Terus di HTML khususnya di bagian tabel itu memiliki atribut yang di dalamnya bisa kita tambahkan. Ada atribut untuk mengatur posisi, align, rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Terus ada juga kalau kita mengatur posisi perataan secara vertikal, bisa gunakan top, middle, ataupun bottom. Terus ada namanya dia call span. Call span sama dengan N Ini maksudnya call span ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Kalau di Office, Word atau Excel itu mirip seperti merge and center call span. Terus di sini untuk call span sama dengan N. N ini maksudnya adalah jumlah kolom yang ingin digabungkan. Kalau kita misalnya membuat call span sama dengan 3, berarti ada 3 kolom yang kita jadikan 1. Terus ada row span. Row span sama dengan N. Row span ini digunakan untuk menggabungkan beberapa baris menjadi 1. N ini adalah jumlah baris yang ingin digabungkan. Oke, berikut ada contoh. Contoh sebuah tabel. Kalau kita lihat dari tabel ini, berarti kita mendeklarasikan sebuah tabel. Kenapa kok bisa sebuah tabel? Kan di sini ada satu pasang tag tabel. Tabel ini
tabel. Terus tabel itu kita berikan ada 2 kolom. Kenapa kita bisa nyebut 2 kolom? Karena di sini ada 1, 2, nah 2 TR atau 1 pasang TR, dan ini ada lagi 1 pasang TR. Totalnya ada 2 pasang TR, berarti TR ini mewakili baris. Nah, artinya ada 2 baris yang dibuat di dalam tabel tersebut. Terus pada setiap tabel, pada setiap baris ini akan dibentuk ada namanya dia TD. Ini dibentuk sebuah kolom. Nah, kalau ada 2 TD, 2 pasang TD, ini artinya ada 2 buah kolom. Ya, berarti di sini kita membuat satu baris dengan isinya 2 kolom. Di sini baris kedua dengan isinya 2 kolom. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita buat dulu ya, maksudnya. Kita buka Visual Studio Code. Terus, oke, ini kita close dulu. Oke, kita buat sebuah file baru. Terus ketika kita buat file, ini untuk bagian plain text, kita langsung ubah menjadi HTML. Nah, di sini untuk mengawali sama seperti biasa, tentukan dulu doctype-nya. Doctype HTML, artinya ini tipe dokumen yang kita buat adalah versi HTML5. Terus untuk mengawali gunakan HTML. Terus untuk mengakhiri gunakan /HTML. Biasakan kalau kalian membuka langsung berikan penutup. Nah, ini tujuannya biar tidak lupa nanti ketika kode program kita sudah terlampau banyak, nanti akan membingungkan. Oke, di bagian HTML sini kita buat ada 2 bagian utama. Ada bagian head, ada bagian body. Oke. Untuk bagian head sini akan kita berikan title. Oke. Title ini misalnya tabel. Oke. Di dalam body, nah, kita buat contoh dari tabel. Gunakan tag table. Terus di sini kita buat ada berapa baris. Baris itu dibuat menggunakan tag tr. Pada baris yang pertama akan kita buat td, ya, kolom. Misalnya ini kita tulis, ini misalnya baris, langsung data aja ya, misalnya ini nama Adi, gini. Coba kita simpan, kita save as, kita tentukan lokasinya. Di sini kita berikan tabel, contoh .html. Kita simpan. Terus untuk menjalankan, kita masuk ke bagian sini. Terus saya jalankan tabel contoh. Saya jalankan gunakan Google Chrome. Oke, di sini akan muncul. Tapi munculnya dia adalah tulisan Adi. Gambar besar ya. Tadi ceritanya kan kita buat tabel, tapi kok malah munculnya hanya tulisan Adi. Oke, di sini di dalam tabel itu ada namanya atribut border. Ini untuk mengatur garis tepi dari tabel yang kita buat. Oke, ini saya berikan nilai 1. Hasilnya adalah ini. Adi akan memiliki sebuah border. Ya, 1 Adi. Terus misalnya di baris pertama kita buat ada 3 baris. Budi, Cindy. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ada 3 kolom. Adi, Budi, Cindy. Ya. Terus misalnya di
baris yang kedua. Baris kedua kita buat Adi misalnya Kudus. Terus ini Budi kita buat Jepara. Cindy kita buat Pati. Nanti hasilnya seperti ini. Adi Kudus, Budi Jepara, Cindy Pati. Tapi misalnya kalau kita pengen membuat data tabelnya itu ke bawah. Kalau ini kan ke kanan ya, ke samping. Kalau pengen ke bawah, berarti di sini ya, ini di kolom yang pertama, baris pertama, kita kasih namanya Adi. Nah, terus di bagian sini kita buat ya, sebelum titik kita kasih TH. TH ini tabel heading, tabel header. Kita kasih misalnya nama. Kalau kita lihat hasil dari TH ini adalah seperti ini. Ya, ini nama. Tapi posisinya kok malah nggak sesuai. Nah, ini coba kita rapikan posisi ini. Oke, terus di sini kita kasih alamat. Nah, ini kasih TH lagi. Ini TH lagi. Ini kita hapus. Terus di sini, karena di sini ada dua heading, kita buat namanya Adi, alamatnya Kudus. Kita jalankan, dan seperti ini. Nama Adi, alamat Kudus. Terus kalau kita pengen ada banyak data, ada Adi, Budi, Cindy, ini tinggal di copy saja TR-nya. Nah, kita buat yang kedua. Budi, sini Mati. Atau kita buat alamatnya lengkap ya. Misalnya Jalan Kudus Jepara kilometer 05. Kalau yang Budi misalnya Pati Kota. Kilometer 10, misalnya seperti ini. Terus kita simpan, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ingat ya, tadi yang atas ini kita buat menggunakan TH, tabel heading. Jadi dia nanti otomatis akan bercetak tebal dan posisinya dia rata tengah. Dan TH ini itu kita bungkus dalam sebuah TR. Dalam sebuah baris. Dan yang di bawahnya sini, Adi, Jalan Kudus, Budi, Pati ini juga dibuat menggunakan atau di dalam TR. Cuman di dalamnya TR kita buat lagi menggunakan TD, tabel data. Ini ya, jadi dibedakan kalau kita pengen buat header gunakan TH, kalau hanya data biasa atau kolom biasa gunakan TD. Tetapi keduanya itu dibungkus menggunakan TR. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi contoh hasilnya ya. Di sini ada contoh yang lain. Ini kalau kita misalnya pengen menggabungkan beberapa kolom menjadi satu ataupun beberapa baris menjadi satu. Sini contohnya adalah ada TD rospan sama TD colspan. Meskipun rospan itu kan untuk menggabungkan beberapa baris, tapi peletakannya tetap pada TD. Ingat ya, atribut colspan sama rospan kedua-duanya diletakkan pada tag TD. Gitu ya, bukan TR ataupun yang lain. Oke, sekarang kita coba buat. Ini saya buat ada lagi TH. Terus di sini saya buat hobi. Terus di sini kita berikan dia colspan sama dengan 2. Nah, maksudnya ini kita gabungkan 2 kolom jadi 1. Hasilnya adalah
Seperti ini. Hobi. Hobi ini masih kosong. Kita coba isi datanya di bawah. Kita kasih untuk Adi, hobi, berikan hobinya misalnya memancing. Kita lihat hasilnya. Oke, memancing. Terus kalau pengen nambahkan hobi yang kedua, tambahkan TD lagi. Misalnya membaca. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan call span. Ya, jadi ada dua kolom yang bisa jadikan satu di bagian hobi. Kayak. Terus misalnya kalau kita pengen tambah satu lagi, hobinya memancing, membaca, sama menyanyi. Kita lihat hasilnya. Oke, nah di sini hobi dia cuma mentok 2. Karena tadi kita membuatnya menggunakan call span sama dengan 2. Kalau pengen ini ada 3 kolom yang menjadi 1, kita gunakannya adalah call span sama dengan 3. Oke, seperti ini. Terus kalau pengen ngisi yang bagian bawah di sini, kalian bisa buat ada TD. Gini, terus misalnya saya isi satu saja ya hobinya, misalnya anjing membaca, berenang misalnya. Kita lihat hasilnya, nah seperti ini. Dan ini bisa dikosongkan. Ya, dengan cara tadi hanya memberikan tag TD tanpa isi. Oke, ini contoh kalau kita menggunakan call span. Oke, kita lanjut. Setelah call span sama row span, ada form. Di HTML itu ada form yang digunakan untuk mendapatkan masukan pengguna dari pengguna web. Terus di dalam form itu ada beberapa atribut form. Yang pertama adalah action. Action sama method. Untuk method itu ada 2, get sama post. Get itu kita gunakan kalau kita ingin memproses nilai dari form, ya, di mana nilai-nilainya itu bisa kelihatan pada parameter atau pada URL. Itu get. Sedangkan ketika kita gunakan post, nilai-nilai yang kita proses atau parameter yang kita proses dari sebuah form tidak akan kelihatan pada URL. Itu ya. Get itu nanti di URL-nya misalnya ada ID sama dengan 02. Itu menggunakan get, kelihatan di URL di bagian atas di web browser. Kalau post, itu tidak akan kelihatan data yang ditransfer atau data yang dikirimkan. Ya. Jadi kalau menggunakan get, data yang dikirimkan melalui form akan kelihatan pada URL. Tetapi ketika menggunakan post, data yang dikirim tidak akan kelihatan pada URL. Terus action ini untuk mengarahkan kemana tujuan. Nah, ketika kita klik form tersebut akan diarahkan ke mana. Oke, terus ini ada beberapa komponen di dalam form. Nah, aslinya ada banyak sekali, ini ada beberapa komponen yang sering digunakan dan menggunakan tag input. Yaitu ada komponen text. Teks ini kita gunakan kalau kita pengen memberikan masukan tulisan, kita ketik di situ. Misalnya untuk input data nama, gunakan teks. Terus ada radio. Radio kalau kita ingin misalnya membuat pilihan dalam bentuk radio button. Ya. Kita memilih salah satu dari beberapa pilihan. Terus ada checks.
checkbox ini kita gunakan kalau kita pengen memilih banyak pilihan. Terus ada list. List ini kita gunakan kalau kita pengen memilih banyak pilihan, banyak daftar. List sendiri nanti ada dua macam. List yang bisa tampil semua, ataupun list yang dalam bentuk combo box. Terus ada button. Button ini digunakan untuk membuat tombol. Tombol nanti ketika diklik akan mengeksekusi, memproses. Terus text area. Text area ini gunanya untuk menerima inputan teks yang karakternya banyak. Misalnya untuk input data alamat. Itu kan membutuhkan banyak karakter, itu menggunakan text area. Ada image, ini untuk membuat komponen input image gambar. Terus ada number. Ini digunakan untuk angka. Ada date untuk tanggal, ada time untuk waktu, ada email untuk email, ada URL untuk URL. Jadi gunakan komponen-komponen atau tag-tag di sini. Nah, input yang ada dalam form bisa lebih sesuai. Ya, jadi kalau kita pengen membuat inputan yang email, validasinya gunakan tag email. Nah, kalau pengen yang untuk URL, validasinya ini gunakan tag URL. Oke, contoh yang pertama ini ada teks. Teks ini digunakan untuk memasukkan suatu nilai yang dikirimkan ke server. Nilai yang dimasukkan dapat berupa angka ataupun teks. Nah, beberapa atribut pada teks itu ada name, size, tipe, value, sama max length. Ya. Ini contoh penggunaan dari teks. Oke. Input tipe sama dengan teks, nama, name ya, sama dengan txt nama. Oke, akan kita coba. Di sini akan saya buat sebuah file baru lagi. Oke, terus langsung saya simpan saja. Berikan nama form contoh. Di sini kita awali dengan doctype. Terus HTML. Terus head. Terus title. Terus body. Di sini kita kasih form. Terus untuk memulai, sebelum kita berikan ada tadi tag input ya, input tipe teks, kita awali dengan form. Nah, di sini. Terus di dalam form kita buat input tipe. Nah, ada banyak sekali input tipenya. Ini kita pilih input tipe teks. Oke. Terus di sini, di bagian input tipe teks, coba ya ini kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini saya buka menggunakan Google Chrome. Nah, ini akan muncul seperti ini. Sini sudah berhasil kita membuat sebuah inputan, sebuah form. Ya, menggunakan tipe teks. Kita ketik di sini, dia bisa. Terus kalau kita pengen misalnya mengatur ya, atributnya max length sama dengan 5. Nah, di sini kita refresh. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Dia cuma mentok sampai 5 karakter. Ya. Terus kalau misalnya inputan ini nanti pengen kita proses. Jadi kita perlu memberikan nama. Jadi berikan atribut name. Misalnya kita berikan txt nama. Nah, ini. Jadi nanti ini
teks nama ini adalah nama variabel dari inputan teks yang kita buat. Ketika pengen diproses, nah, pengen dipanggil, manggilnya ya nama sini. Terus kalau kita pengen buat tulisan, ya kita bisa gunakan tag label. Nah, misal ini nama. Nah, terus ini saya kasih ganti 35 ya. Hasilnya adalah, nah ini nama, kedua kita ketik siapa, misalnya Wiwit Agus. Oke. Terus selain gunakan input tipe teks, kita juga bisa gunakan input tipe yang lain. Nah, ini saya buat di bawahnya. Setelah nama, jenis kelamin. Oke, tapi kalau kita lihat ini posisinya dia ke kanan terus. Ya, dia ketika kita buat komponen yang ada pada form tidak otomatis ke bawah. Kalau kasusnya seperti ini, berarti kalian perlu menambahkan sebuah tag yang fungsinya untuk mengenter, memindahkan baris, yaitu adalah tag BR. Jadi di sini kita buat tag BR. Nah, terus kita lihat hasilnya, dia turun ke bawah. Terus di jenis kelamin, kalau untuk kalian ini cocoknya apa? Gunakan radio, teks, atau list. Dari ketiga ini sama-sama untuk membuat pilihan, daftar pilihan. Cuman jenis kelamin itu kan kita hanya memilih salah satu dari beberapa pilihan. Dan ini cocoknya kita gunakan radio. Kita buat dulu ya, input tipe radio. Nah, seperti ini. Terus di sini kita kasih value nilainya. Ini nilai ketika kita mengklik atau mengambil data dari radio ini. Misalnya pria. Terus di sini kita kasih di belakang pria. Nah, seperti ini. Yang di belakang tadi itu teks yang nampak, yang kelihatan, yang bisa dilihat. Sedangkan yang dalam value itu nilai yang diambil ketika kita mengklik ini. Gitu. Oke, terus kita buat yang kedua. Di sini kata value wanita. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Jenis kelamin pria dan wanita. Cuman ini masalahnya, kedua radio button ini bisa sama-sama dipilih. Padahal jenis kelamin itu hanya salah satu. Oleh karena sebab itu, supaya nanti bisa hanya satu saja yang dipilih, di sini kalian berikan name. Ya, misalnya RB Jekyll. Yang bawah juga berikan nama, dan namanya harus sama. Tujuannya supaya ketika kalian mengklik radio button ini hanya salah satu nilai yang diambil. Kita lihat hasilnya. Jenis kelamin ini pria, wanita. Dia hanya salah satu. Oke, ini untuk input tipe radio. Oke, kita lanjut. Setelah radio, ada apa ya ini ya? Hobi misalnya. Hobi itu kan bisa lebih dari satu. Kita buat gunakan checkbox. Oke. Value misalnya hobi membaca. Terus di sini kita kasih ketertulisannya, teksnya membaca. Terus kita buat lagi input tipe
Textbox value menulis. Nah, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Hobi, membaca, sama menulis. Oke. Kita rapikan dikit. Terus ini kita kasih name. Ya. Name-nya misalnya CHK, checks hobi. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Meskipun kita berikan nama yang sama, tapi checkbox bisa diklik lebih dari satu pilihan. Beda dengan radio. Karena radio hanya salah satu yang dipilih saja. Oke, ini contoh yang checkbox. Setelah checkbox, selanjutnya ada nama, jenis kelamin, hobi, terus misalnya, oke, ini kita buat label dulu ya. Status. Nah, kita buat status. Status ini kita buatnya gunakan namanya dia select. Select ini untuk membuat pilihan. Oke, kita buat statusnya menikah sama belum menikah. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita gunakan select. Nah, dia dalam bentuk combo box. Dan untuk setiap listnya, pilihannya itu dibuat menggunakan option. Nah, seperti ini. Terus select ini juga bisa kalian berikan nama. Ya, misalnya di sini select ini kan berupa combo, misalnya CMB status. Terus kita buat lagi di bawahnya label pekerjaan misalnya. Dalam pekerjaan ini kita buat lagi select. Cuman selectnya nanti akan sedikit berbeda. Option. Sini misalnya PNS. Terus yang kedua option non PNS seperti ini. Di sini di bagian select kita kasih name LST pekerjaan. Terus ini kita kasih size, berikan 3 atau 2 dulu. 2, kita save. Lihat hasilnya akan seperti ini. Ini contoh kalau kita membuat select tetapi kita berikan size, ada ukuran. Jadi dia berbentuk sebuah list. Beda kalau yang atas, ini tanpa size. Dia berbentuk combo. Dan ini misalnya kalau ada pilihannya ada 5, dan kalau kita pengen ambilkan 5 pilihan sekaligus, di size-nya tinggal tambahkan saja. Size sama dengan 5. Oke, kurang tutup. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini contoh kalau 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya misalnya kalau kita pengen menambahkan text area. Text area. Ketika kalian buat text area, ya, di sini kita berikan name text TA alamat misalnya.
Hasilnya adalah seperti ini. Tapi ini kok seperti ini? Oke, berarti di sini tadi kita buat dulu ya, kelupaan ada BR untuk enter ke bawah. Terus kita kasih label. Labelnya kita kasih alamat. Oke, kita lihat hasilnya. Dan seperti ini. Cuman ketika kalian buat, nah ini kan loh, ada banyak space kosong di sini. Ini karena tadi di sini di text area kalian enter. Makanya ketika kita membuat text area, pastikan ininya dia gabung, nggak usah perlu di enter. Supaya untuk nilai default di sini akan kosong. Nah, ini nggak ada kosong. Bisa kita mulai di sini. Ini contoh dari text area. Terus selanjutnya, kalau kita misalnya pengen membuat ya tanggal ya, misalnya membuat inputan untuk tanggal lahir. Nah, kalian bisa gunakan input tipe date. Kasih nama tanggal. Terus selanjutnya kita misalnya kita simpan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini kalau kita pengen membuat inputan untuk tanggal lahir. Terus misalnya selain tanggal, kalau kita pengen buat inputan yang lain, BR label telepon. Bagian sini kita buat input tipe tel. Coba ya, telepon. Name. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita pengen buat inputan untuk telepon. Terus misalnya kita buat lagi untuk validasi email ya. Jadi jangan gunakan tipe teks kalau pengen untuk inputan email. Kalian gunakannya adalah input tipe email. Input tipe email. Name email. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ya. Ketika kita coba ya ini aku ya. Terus kita misalnya kita buat aku saja ya, terus kita simpan atau kita proses, nanti dia tidak akan bisa. Nah, karena ini harus formatnya adalah email. Terus misalnya di dalam form kita buat ada tombol button tipe submit. Nah, sini kita kasih name btn simpan misalnya. Sini untuk teksnya kasih simpan. Tulisan ini itu yang nampak ya, dan yang ini adalah nama yang dipanggil. Kita lihat hasilnya. Oke, kita klik simpan. Nah, nanti di sini dia akan memproses. Nah,
Ini contoh kalau error, sertakan add pada alamat email. Ini karena ada validasi untuk email. Begitu juga nanti kalau kalian menggunakan tipe URL ataupun yang lainnya, ada validasi. Oke, tadi ini contoh ada tabel dan ada juga form. Oke. Di sini juga sudah ada semua ya, di materi sudah ada penjelasan ya, dan contoh atribut dan tag yang ada di dalam form. Terus tadi di sini misalnya ya di dalam form itu kan ada action. Berikan actionnya, kita kosongkan, terus ada method. Misalnya kita buat get. Ya. Terus kita simpan. Ini coba kita jalankan. Kita simpan. Nah, nanti yang seperti ini. Ini kalau kita gunakan metode get. Nama tadi FFS, kelihatan datanya. Ya, kita ulangi lagi aja ya. Kita ulangi. Bersihkan dulu ini. Misalnya berikan Adi. Pria, hobi membaca, statusnya belum menikah, pekerjaan PNS, alamat Kudus, tanggal lahir, misalnya kita buat 93 seperti ini. Terus teleponnya 081234567789. Alamatnya adi@mail.com. Ketika kita klik tombol simpan, nah di sini akan kelihatan variabel yang sudah diisi, nilai parameter yang dikirim oleh form akan tampil pada URL. Teks nama itu dia bernilai Adi, RBJkel, pria, hobi bernilai membaca, status bernilai belum menikah, pekerjaan, PNS, alamat, dan seterusnya. Ini kalau kita gunakan get. Tapi kalau ini kita coba gunakan post. Ya. Kita ulangi tadi. Kita klik simpan. Nah, ini nggak akan kelihatan di URL. Nah, itulah bedanya get sama post. Get data atau informasi yang dikirim akan kelihatan pada URL, sedangkan post data yang dikirim tidak akan kelihatan pada URL. Oke. Terus setelah sini radio tadi sudah kita bahas, checkbox sudah, list sama combo juga sudah. Nah, bedanya kalau list kita berikan size atributnya, kalau combo tidak perlu. Button juga sudah. Oke, button tadi kita cuma berikan satu ya. Misalnya ini saya buat lagi sebuah tombol button tipe reset. Nah, ini name btn reset. Terus kita kasih nilainya adalah reset. Kita lihat hasilnya. Kita refresh ke sini. Nah, dari reset ini misalnya kita ketik ya seperti ini, kita isi, terus kita klik reset. Nah, dia akan membersihkan semua isi atau nilai dari inputan form yang sudah kita buat. Ini fungsi dari reset. Kita lanjut. Terus ada image kalau kita pengen menampilkan gambar. Text area. Kalau ada field set sama legend, ini kalau kita pengen melakukan pengelompokan ya, dari data yang kita buat. Nah, misalnya ini adalah contoh dari field set. Ya, coba ya saya buat di dalam form ini. Saya tambahkan field set. Nah, ini terus ini tutupnya kita letakkan di bawah sebelum form. Terus ini kita tap
seperti ini, kasih jarak. Lihat hasilnya adalah, nah ini ada semacam frame ya, kotak ya. Ini gunakan field set. Sini. Terus kalau kita pengen berikan dia ada keterangan, gunakan legend. Misalnya sini kita berikan legendnya adalah form contoh. Nah, simpan. Kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ini contoh menggunakan field set dan legend. Ya. Terus ada number. Number ini untuk inputan angka ya. Date tadi sudah saya coba, tanggal, time untuk waktu, ada email ya untuk memilih zona waktu, terus ada URL untuk alamat URL, terus ada email tadi sudah buat. Oke, tadi beberapa materi penjelasan mengenai pembuatan tabel dan form di HTML. Bisa kalian kombinasikan lebih lanjut menggunakan tag-tag HTML yang sebelumnya sehingga dapat menghasilkan sebuah kerangka dari halaman website. Gitu ya. Oke, untuk pembahasan kali ini sepertinya sudah cukup. Di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi pembahasan yang lebih lanjut dan kita sudah mulai masuk ke CSS. Nah, kita gunakan untuk mengatur atau mendesain tampilan dari halaman web. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap rajin mempraktekkan, mencoba dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.